Assalamualaikum anak-anak Bu Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa dijaga kesehatannya, diatur pola makannya, dan biasakan hidup sehat. Nah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak lagi, yang mana materinya itu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Disimak baik-baik ya anak-anak Bu Guru. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 100. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Apakah sudah? Bu Guru anggap sudah dibuka ya bukunya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang Nabi. Nabi itu adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Jadi Allah memberikan wahyu kepada laki-laki pilihan ini, tetapi wahyunya itu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Contohnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu diberikan wahyu oleh Allah dan Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikannya kepada umat-umatnya. Ya. Nah, jumlah Rasul ini yang wajib kita ketahui ada 25. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, sampai ke Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di antara 25 ini juga ada namanya Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi itu maksudnya Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Jadi memiliki kesabaran yang sangat luar biasa dalam menyampaikan dakwah Islam. Nah, jadi Nabi Ulul Azmi ini ada 5, yaitu ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Sekarang kita lanjut ya. Tugas Nabi dan Rasul. Nah, pindah ke bagian tugas Nabi dan Rasul ya nak, di halaman 101. Yang pertama adalah mengajak umat manusia untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, pada zaman jahiliyah dulu kebanyakan mereka hanya menyembah kepada berhala, menyembah matahari gitu. Nah, setelah adanya Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengingatkan untuk berhenti menyembah berhala dan menyembah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengajarkan akidah, yaitu keyakinan dan kepercayaan pokok. Jadi Nabi Muhammad juga menyampaikan bahwa bermabuk-mabukan, berjudi, kemudian berzina itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad mengajarkan tentang keyakinan dan mengajak untuk percaya kepada Allah. Yang ketiga, mengajarkan agar menjalani hidup dengan berakhlak mulia. Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, sebisa mungkin apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, kita harus mengajarkan atau kita harus menerapkan sifat-sifat yang berakhlak mulia atau akhlak-akhlak yang baik. Jadi kita tinggalkan semua yang buruk-buruk. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk atau sifat kita yang buruk, perilaku kita yang sudah terlanjur
buruk gitu, kita ganti dengan atau kita rubah ya. Tidak ada salahnya jika kita berusaha. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita gitu. Kemudian yang keempat adalah mencerdaskan umat agar menjadi umat yang pandai dan tidak dibodohi oleh orang. Nah, anak-anak Bu Guru pernah mendengar tidak bahwa di dalam Al-Quran itu semuanya sudah dibahas, mulai dari cara mengobati penyakit, cara mengobati rasa sakit hati, cara apabila misalnya kita mendengar ada satu kaum yang terkena wabah penyakit dan apa yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya itu. Jadi di dalam Al-Quran itu semuanya sudah lengkap. Jadi tugas kita adalah sering-sering baca Al-Quran dan kita baca juga terjemahannya. Karena Al-Quran itu kan bahasa Arab, kan kita tidak mengerti bahasa itu artinya apa. Nah, segitu pentingnya kita membaca terjemahannya. Tidak ada salahnya kan kita baca bahasa Arabnya, setelah itu kita baca terjemahannya agar kita tahu apa yang kita baca itu membahas tentang apa gitu. Jadi bisa menambah ilmu pengetahuan kita juga. Kemudian yang kelima, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira untuk umat yang berbuat baik akan masuk surga. Peringatan yang berbuat keburukan atau dosa akan masuk neraka. Iya, salah satunya di dalam surat-surat Al-Quran atau di dalam surat-surat pendek yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu, ya kan? Kita sudah belajar apa saja hukuman yang akan kita terima jika kita berbuat sekecil biji zarah pun, keburukannya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan juga akan dibalas oleh Allah. Nah, jadi disitulah maksudnya kabar gembira dan peringatan. Dan tugas yang kelima adalah mengajarkan hidup bermasyarakat, bersatu, saling menghormati, menghargai, dan tolong menolong. Jadi kita manusia itu kita merupakan makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi contoh, anak Bu Guru kalau mau makan kan dari beras dimasak barulah menjadi padi. Bayangkan kalau misalnya tidak ada petani yang menanam padi, anak-anak Bu Guru kira-kira bisa makan nasi nggak? Nggak bisa, ya kan? Kemudian kalau misalnya tidak ada dokter di dunia ini, kalau ada sakit yang ngobatin siapa? Ya kan? Nah, itulah contohnya bahwa kita itu perlu hidup untuk bermasyarakat, saling menghargai dan tolong menolong. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan profesi ya, anak-anak Bu Guru semuanya. Sekarang kita lanjut lagi, yaitu tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Lihat di baliknya ya. Nah, di sini yang pertama ada itu sifat wajib. Sifat wajib itu apa Bu Guru? Nah, sifat wajib itu adalah sifat yang harus dan pasti dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Harus ya. Yaitu yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya benar. Jadi Nabi dan Rasul itu mengatakan segala ucapan, tingkah laku, dan perbuatannya itu benar atau jujur. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nah, jadi dari omongan seorang Nabi atau Rasul kita bisa mempercayai perkataan Nabi dan Rasul tersebut. Karena apa? Karena Nabi dan Rasul itu wajib memiliki sifat amanah, jadi tidak perlu kita ragukan lagi. Kemudian tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi seorang nabi selalu menyampaikan wahyu atau ajaran agama kepada umatnya, baik dekat
maupun jauh, baik susah maupun mudah. Dan sifat wajib selanjutnya yaitu fatonah. Fatonah ini artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Ya, sudah pasti ya. Jadi, seorang nabi dan rasul ini pintar dalam mengetahui situasi dan kondisi yang dihadapi saat itu. Kemudian, nabi dan rasul ini juga memiliki sifat mustahil, atau maksudnya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh nabi dan rasul. Yang pertama, kizib, artinya dusta atau bohong. Nah, nabi dan rasul ini tidak mungkin berdusta atau berbohong. Dan sifat mustahil selanjutnya itu khianat. Jadi nabi rasul ini tidak mungkin tidak dapat dipercaya. Nah, itu tidak mungkin ya. Jadi nabi dan rasul ini pasti bisa kita percaya. Nabi ini tidak mungkin berkhianat. Kemudian kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Jadi nabi dan rasul ini adalah seseorang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Jadi sangat tidak mungkin jika mereka mempunyai sifat menyembunyikan. Jadi seorang rasul itu menyampaikan wahyu dalam kondisi yang tepat sesuai dengan konteks yang terjadi pada umatnya. Dan yang selanjutnya adalah baladah. Baladah itu artinya bodoh. Nah, sifat ini juga tidak mungkin karena nabi dan rasul ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Jadi sudah pasti pribadinya cerdas, baik dari sisi logika berpikir, emosi, dan tentu saja dari segi keagamaannya. Selanjutnya itu sifat jais. Nah, sifat jais ini apa ya kira-kira? Sifat jais ini adalah sifat yang bersifat kemanusiaan seperti kita, yaitu memiliki rasa lapar, haus, sakit, sedih, bahagia, dan yang lainnya. Nah, sekarang perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau rasul, dia sudah pasti nabi. Tapi kalau nabi, dia belum tentu rasul. Karena tadi kembali lagi ke pengertiannya bahwa nabi itu merupakan orang pilihan Allah atau laki-laki pilihan Allah yang hanya diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Sementara rasul, dia kan sudah mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, itulah perbedaannya. Jadi nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Sampai di sini paham ya anak-anak Bu Guru? Sekarang kerjakan latihan harian halaman 106 sampai 107. Pilihan ganda dan isian langsung di buku paket. Ingat tulisannya harus rapi dan bersih ya anak-anak ya. Baiklah, sekian materi kita untuk hari ini. Mohon maaf apabila Bu Guru ada salah, ada hilaf. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.